Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di tengah hujan lebat yang mengguyur hutan Jember, seorang kakek renta terhuyung sendirian, usai diusir anak-anaknya sendiri. Tubuhnya gemetar, langkahnya goyah, hingga tiba-tiba, ia tergelincir dan terbawa arus sungai yang dingin dan ganas. Namun di balik derasnya air dan kelamnya malam, sesosok makhluk mengejutkan muncul, bukan manusia, bukan pula jin, tapi seekor harimau putih raksasa yang justru menyelamatkan nyawa sang kakek dengan cara yang tak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Dan mengapa persahabatan mereka justru membawa petaka yang lebih besar? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun deras membasahi tanah desa Sumber Kembang di Jember. Angin berembus menusuk tulang, menerpa atap-atap rumah bambu yang tua dan nyaris runtuh. Di sebuah rumah reot di tepi hutan, seorang kakek renta bernama Mbah Raji duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena luka di dalam hatinya yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Malam itu bukan malam biasa. Suara bentakan anak-anaknya masih terngiang di telinganya. "Kita capek, Mbah. Kami juga butuh makan. Bukan ngurus orang tua renta kayak Mbah terus." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Raji hanya menunduk, menggigit bibirnya sendiri agar tak jatuh air mata. Sejak sang istri meninggal, ia tinggal bersama anak sulungnya, Sulhan dan menantunya, Sumi. Namun, sejak panen gagal dan utang menumpuk, keberadaannya dianggap beban. Malam itu, keputusan pahit dibuat. Ia diusir dari rumahnya sendiri. Tanpa banyak bicara, Mbah Raji memasukkan 2 helai kain sarung, 1 bungkus nasi kering, dan sebuah foto usang istrinya ke dalam kantong plastik hitam. Kemudian ia melangkah keluar di tengah derasnya hujan, tanpa alas kaki, tanpa tujuan. Hujan mengguyur tubuh ringkihnya. Langkahnya menyusuri jalan becek di pinggir hutan, menembus kegelapan yang tak bersahabat. Matanya kabur, bukan karena hujan, tetapi karena air mata yang tak lagi sanggup ditahan. Petir menyambar langit Jember, menyinari jalan berlumpur yang berliku. Di tengah langkah tertatih itu, kakinya terpeleset di batu licin. Tubuhnya terhuyung. Ia mencoba bertahan, tetapi tanah di bawahnya runtuh. Seketika itu juga tubuh renta Mbah Raji terjun ke dalam sungai deras di bawah jurang kecil. "Astagfirullah," gumamnya lirih sebelum air menenggelamkan tubuhnya. Air sungai dingin menggulung tubuh tuanya. Ia mencoba meraih sesuatu, apapun, tetapi tangannya kosong. Arus terlalu kuat. Ia terseret, terbentur batu, terhantam batang kayu. Kesadarannya mulai kabur. Matanya menatap langit mendung yang perlahan memudar. Di detik terakhir, saat napas hampir habis, dari balik pepohonan yang gelap, terdengar derap langkah berat. Air berguncang. Sesuatu yang besar melompat ke dalam sungai. Seekor harimau putih raksasa dengan sorot mata tajam menerjang arus, menggapai tubuh renta yang hampir tenggelam. Taringnya mencengkeram kerah baju Mbah Raji, lalu menariknya ke pinggir sungai dengan kekuatan luar biasa. Di tepi sungai yang sepi, tubuh Mbah Raji tergeletak lemah di tanah basah. Harimau itu berdiri di sampingnya, bulu putihnya basah kuyup, matanya menatap tubuh renta itu dengan sorot tenang. Tak ada raungan, tak ada amukan, hanya diam. Perlahan, harimau itu mendorong tubuh kakek itu dengan moncongnya, mencoba membangunkan. Namun Mbah Raji tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, harimau itu memegang kantong plastik yang terbawa arus, lalu dengan gigitan lembut, ia mengangkat tubuh kakek tua itu dan melangkah pergi ke arah dalam hutan. Ia membawa tubuh manusia itu, bukan untuk dimangsa, tapi untuk diselamatkan. Di tengah kegelapan dan derasnya hujan, harimau putih itu berjalan pelan, menuju sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Di sana, di tempat yang hanya ia kenal,
Dimulailah kisah yang tak akan pernah dipercaya manusia. Kisah antara dua makhluk yang berbeda, namun disatukan oleh luka dan kesepian yang sama. Di dalam gubuk, tubuh Mbah Raji dibaringkan di atas tikar dari daun kering. Api unggun kecil menyala dari tumpukan ranting. Entah dari mana harimau itu mendapatkannya. Harimau putih itu duduk di sudut, menatap kakek tua yang mulai membuka matanya dengan lemah. "Di mana ini?" bisik Raji. Pandangannya kabur. Dan saat matanya menangkap sosok besar berbulu putih di hadapannya, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut menyergapnya. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi harimau itu tak bergerak. Hanya menatap. Matanya lembut. Tidak seperti binatang buas. Ia bukan sekadar harimau. Ia adalah penjaga. Dan malam itu, nasib Mbah Raji berubah selamanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan hutan sumber kembang. Embun pagi belum mengering saat tubuh renta Mbah Raji menggeliat pelan, membuka mata dengan kesadaran yang masih kabur. Tikar dari daun kering di bawah punggungnya terasa lembab, dan aroma tanah basah bercampur asap kayu menguar lembut di udara. "Di mana aku?" gumamnya lirih. Suaranya serak. Pandangannya menyapu ruangan sempit itu. Dinding dari kayu lapuk, atap yang bocor di beberapa sudut, dan api unggun kecil yang masih menyala merah di pojok ruangan. Namun yang paling mencolok adalah makhluk besar dengan bulu putih bersih yang duduk diam di hadapannya. Mata mereka bertemu. Mbah Raji menahan napas. Tubuhnya membeku. Ia ingin bangkit, tapi lututnya lemas. Seekor harimau putih raksasa duduk dengan tenang, hanya beberapa meter darinya. Tidak menggeram, tidak menunjukkan taring, hanya memandang, seolah menunggu sesuatu. Kakek tua itu menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. "Astagfirullah, ya Rob, lindungilah hamba dari mara bahaya." Lirihnya hampir tak terdengar. Harimau itu menundukkan kepala pelan, lalu bangkit. Tubuhnya tinggi besar, bulunya tebal dan berkilauan diterpa cahaya api. Ia melangkah pelan mendekat, membungkuk hingga wajahnya hampir sejajar dengan Mbah Raji. Napasnya hangat, tapi tak mengancam. Lalu, ia menjilati tangan keriput kakek itu. Mbah Raji gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak menyangka makhluk sebesar itu, yang dalam dongeng selalu disebut buas dan haus darah, kini memperlihatkan lembutnya kasih sayang. Kau yang menyelamatkanku?" tanya Mbah Raji dengan suara gemetar. Harimau itu hanya diam, duduk kembali di pojok gubuk, seperti penjaga setia. Malam itu terlintas kembali dalam benak Raji, tubuhnya yang hanyut, napas yang hampir habis, dan sesosok putih besar yang menerjang arus menyelamatkannya. Ia menarik napas panjang. "Kalau begitu, kau bukan sembarang binatang." Di luar gubuk, suara dedaunan digoyang angin membuat suasana hening semakin menegang. Namun di dalam ruangan sempit itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Mbah Raji menyandarkan punggungnya ke dinding. Tubuhnya masih lemas tapi pikirannya mulai sadar sepenuhnya. Ia melihat ke sekeliling. Ada seikat pisang tergantung, setumpuk buah hutan di sudut, bahkan kulit kelapa yang menampung air hujan. "Apa ini? Semua ini kau yang siapkan?" Lagi-lagi, tak ada jawaban. Hanya tatapan dalam dari mata harimau itu, yang memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan kata. Hari mulai terang. Sinar matahari masuk melalui celah atap yang berlubang. Mbah Raji mencoba berdiri. Kakinya masih gemetar, tapi ia bertahan sambil meraih tongkat dari cabang kayu di dekat pintu. Di luar, hutan terlihat segar dan bersih. Embun membasahi dedaunan, dan suara burung mulai terdengar samar. Ia melangkah pelan ke depan gubuk, menatap ke sekeliling. "Aku masih hidup, di tempat seperti ini, bersama seekor harimau putih." Harimau itu menyusul keluar, lalu duduk tepat di sebelah kakek tua itu. Bulunya yang putih bersinar di bawah sinar pagi. Dan untuk pertama kalinya, Mbah Raji menyunggingkan senyum, meski kecil. "Kau seperti penjaga," katanya. Ia termenung.
Matanya menerawang jauh. Aku punya 5 anak. Dulunya mereka sering duduk di pangkuanku sambil kusuapi bubur. Sekarang, satu persatu menyebutku beban. Yang paling tua malah bilang, lebih baik aku mati di hutan daripada terus menggerogoti beras mereka. Tangannya gemetar. Suaranya tercekat. Harimau itu, seolah memahami, menyandarkan kepalanya di pangkuan Mbah Raji. Dan kakek tua itu menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena merasa akhirnya ia menemukan seseorang, atau sesuatu, yang benar-benar mendengarkannya tanpa menghakimi. Waktu berjalan. Beberapa hari telah berlalu. Setiap pagi, harimau itu yang kini dinamai Purnama oleh Mbah Raji, keluar ke hutan dan kembali membawa makanan. Kadang buah-buahan, kadang daging sisa buruan. Malam hari, mereka duduk di sekitar api unggun kecil, saling diam, namun saling memahami. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, seorang pemuda desa bernama Reno sedang berjalan di pinggir sungai. Ia biasa menjala ikan untuk kebutuhan keluarganya. Namun saat ia mendekati tikungan sungai, matanya terpaku. Di seberang, duduklah seekor harimau putih raksasa. Dan di sebelahnya, seorang lelaki tua berjanggut putih, sedang mengelus kepala binatang buas itu dengan lembut. Reno menahan napas. Ia menunduk, lalu mundur pelan. Namun ranting yang terinjak membuat bunyi keras. Harimau itu langsung menoleh. Reno gemetar, tapi tak berani lari. Ia hanya berdiri, menatap harimau itu dari kejauhan. Namun Purnama hanya menatap, lalu kembali duduk. Reno segera kembali ke desa. Wajahnya pucat. Setibanya di balai desa, ia menghadap Pak Lurah Salim dan berkata dengan suara gemetar, "Pak, di hutan saya lihat harimau putih. Besar sekali. Dan dia bersama kakek. Saya rasa itu Mbah Raji." Warga yang mendengar langsung ribut. Sebagian tak percaya. Sebagian lain menyebut harimau itu pasti makhluk gaib. Dan sebagian yang paling keras berkata bahwa hewan itu harus diburu sebelum mencelakai desa. Pak Salim menenangkan mereka. "Jangan gegabah. Kita pastikan dulu. Malam nanti, kita kumpulkan orang. Siapkan obor dan alat. Kita cari tahu siapa harimau itu dan kenapa bisa dekat dengan Mbah Raji." Sore itu, Mbah Raji dan Purnama masih duduk di depan gubuk. Senja mewarnai langit. Kakek tua itu sedang mengupas kelapa, dan harimau putih itu berbaring di sebelahnya dengan damai. "Purnama," kata Raji lirih, "kalau mereka datang dan melihatmu, mereka pasti takut. Aku tahu manusia, mereka akan memukul dulu, baru bertanya kemudian." Purnama mendongak. Matanya tenang, seolah mengerti. Dan ketika malam tiba, derap kaki mulai terdengar dari kejauhan. Suara obor, bisikan warga, dan denting senjata tajam mengisi hutan yang sepi. Mbah Raji berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Ia menatap Purnama yang sudah bersiap di depan gubuk, telinganya tegak, matanya tajam. "Tenanglah, aku di sini," kata kakek tua itu sambil menahan napas. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam ini akan berbeda. Malam ini bukan lagi tentang menyelamatkan, tapi tentang mempertahankan. Suara ranting terinjak dan langkah kaki yang berat menggema di tengah pekatnya malam hutan sumber kembang. Dari balik rerimbunan pohon dan semak belukar, puluhan warga desa muncul perlahan-lahan. Obor menyala di tangan mereka, menyinari wajah-wajah tegang yang diliputi rasa takut dan amarah. Tombak, golok, dan bambu runcing digenggam erat, seperti hendak menghadapi musuh berbahaya. Di barisan paling depan, berdiri Pak Lurah Salim, mengenakan sarung lusuh dan jas hitam tua peninggalan orang tuanya. Di sebelahnya, Reno berjalan pelan, menunduk, tak kuasa menahan rasa bersalah. "Harimau itu tidak menyerangku, Pak," bisik Reno. Pak Salim menatapnya sebentar, lalu menepuk pundaknya. "Tapi dia tetap binatang buas. No, kita harus jaga keselamatan warga." Suasana mencekam. Hawa malam terasa menebal. Suara burung malam lenyap entah kemana.
seperti ikut bersembunyi dari potensi bahaya yang akan pecah. Sementara itu, di dalam gubuk, Mbah Raji telah menyadari kehadiran mereka. Dari celah bambu dinding, ia melihat bayangan-bayangan bergerak. Telinganya yang masih tajam meski usia tak muda lagi, mendengar suara logam beradu dan kayu retak diinjak sepatu warga. Ia menoleh pada Purnama. Mereka datang. Nak. Harimau putih itu berdiri. Tubuhnya tegak, otot-ototnya kencang, dan mata tajamnya menatap ke arah suara-suara asing. Namun bukan marah yang terpancar, melainkan kewaspadaan. Mbah Raji membuka pintu gubuk perlahan, lalu berdiri di hadapan warga yang sudah mulai menyebar membentuk setengah lingkaran mengurung rumah kecil itu. "Berhenti, jangan maju!" teriaknya. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Pak Salim melangkah ke depan. "Mbah Raji, mohon minggir. Kami tak ingin melukai sampean. Tapi hewan itu, dia bisa berbahaya untuk semua orang." "Hewan itu sudah menyelamatkan nyawaku," teriak Mbah Raji sambil berdiri setengah membentang tangan di depan gubuk. "Kalau dia ingin melukai manusia, aku pasti sudah jadi bangkai sejak hari pertama aku jatuh di sungai." Suasana mendadak hening. Suara jangkrik malam kembali terdengar samar. Pak Salim memicingkan mata, melihat ke dalam gubuk. Dan di sana, makhluk putih raksasa itu berdiri, tepat di ambang pintu, menatap semua orang dengan tatapan tajam namun tidak beringas. Bulunya bersinar tertimpa cahaya obor. "Lihatlah matanya," lanjut Mbah Raji sambil menunjuk. "Adakah kebencian di sana? Dia bukan musuh. Dia penjaga." Beberapa warga mulai goyah. Tangan yang memegang tombak mulai gemetar. Bisik-bisik pecah di antara mereka. Namun, dari barisan belakang, terdengar suara keras. "Binatang tetap binatang. Tak bisa dipercaya." Lalu melesat sebatang tombak ke arah gubuk. Semua terjadi begitu cepat. Purnama meloncat ke depan. Cakarnya menghentakkan tanah, dan auman kerasnya menggema ke seluruh penjuru hutan. Tombak itu meleset, menancap ke tanah. Harimau itu berdiri di depan Mbah Raji. Tubuhnya jadi perisai. "Jangan!" teriak Pak Salim. Namun sudah terlambat. Beberapa warga yang panik justru maju dengan golok dan bambu runcing. Mereka mengira ini saatnya menghabisi ancaman. Teriakan dan langkah kaki mendadak kacau. Api obor bergoyang-goyang liar di antara wajah-wajah ketakutan. Dan Purnama bertindak. Dengan satu lompatan, ia menerjang maju, tidak untuk menyerang, tapi untuk menghalau. Cakarnya mencakar tanah, bukan tubuh manusia. Namun warga tak memahami itu. Mereka terus maju. Mbah Raji berteriak. Tubuhnya gemetar mencoba menghentikan kekacauan. Pak Salim akhirnya berdiri di antara dua pihak yang nyaris bertarung. "Cukup!" teriaknya lantang. Suara itu menggema, dan semua orang mendadak membeku. Pak Salim mengangkat tangannya, matanya menatap semua warga. "Lihat dia. Dia tidak membunuh siapapun. Dia hanya melindungi kakek itu," teriaknya sambil menunjuk harimau putih yang kini berdiri terengah, melindungi Mbah Raji dengan tubuhnya yang besar. Reno maju perlahan. "Dia bahkan tak menyerangku saat aku melihat mereka pertama kali. Dia hanya menatap, seperti mengerti." Suasana berubah perlahan. Satu persatu warga mulai menurunkan senjata. Beberapa bahkan mundur beberapa langkah. Namun tetap ada tatapan curiga di mata mereka. Ketakutan masih membekas. Meski amarah mulai reda, Pak Salim menatap Mbah Raji. "Mbah, kami akan pergi. Tapi dengan satu syarat. Jangan biarkan harimau itu mendekat ke desa." Mbah Raji mengangguk perlahan. Tubuhnya lelah. Suaranya pelan. "Aku janji dia akan tetap di sini. Jauh dari manusia." Pak Salim memberi aba-aba. Warga berbalik, perlahan meninggalkan gubuk dan menuruni jalan setapak menuju desa. Malam kembali sunyi. Hanya obor yang mulai padam dan ranting patah yang berserakan jadi sisa dari malam yang nyaris menjadi tragedi.
Mbah Raji terduduk lemas di tanah. Tangannya gemetar saat mengelus kepala Purnama yang menjilat pipinya dengan lembut. "Kau hampir mati karenaku," bisiknya pelan. Air mata mengalir dari sudut matanya. Purnama hanya mendengkur pelan, menyandarkan tubuhnya di sisi kakek tua itu, seperti mengatakan bahwa semuanya telah berlalu untuk saat ini. Namun Mbah Raji tahu, manusia tak akan pernah benar-benar tenang jika merasa terancam. Apapun yang berbeda akan selalu ditakuti. Dan di lubuk hatinya, ia merasa malam ini mungkin hanya awal dari ancaman yang lebih besar. Pagi itu hutan sumber kembang kembali tenang. Sinar mentari memantul di embun yang masih menempel di daun-daun, dan suara burung-burung kecil mulai bernyanyi kembali. Seolah malam penuh ketegangan semalam tak pernah terjadi. Namun bagi Mbah Raji, bayangan wajah-wajah warga yang membawa senjata masih terpatri dalam benaknya. Ia duduk di depan gubuk, tubuhnya diselimuti kain lusuh, menatap Purnama yang tengah membersihkan bulu-bulunya di bawah sinar matahari. Mereka bilang akan pergi, tapi rasa takut mereka tak akan ikut pergi. "Purnama," bisik Mbah Raji. Purnama menoleh sebentar, lalu mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu kakek tua itu. Menenangkan. Sejenak membuat hati tua itu kembali merasa damai. Hari-hari setelah malam itu berjalan lebih tenang. Reno sesekali datang diam-diam ke gubuk, membawa sedikit makanan atau sekadar mendengarkan cerita dari Mbah Raji. Ia satu-satunya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Purnama menjaga, bukan membahayakan. "Aku nggak tahu kenapa, tapi dia kayak bisa ngerti, Mbah," ucap Reno suatu sore, saat mereka duduk bersama di depan api kecil. "Lebih ngerti dari manusia." Mbah Raji mengangguk pelan. Karena dia tak pernah dibutakan oleh harta, atau dibutakan oleh rasa malu. Harimau tak mengusir keluarganya saat tua. Reno terdiam. Sorot matanya berubah. Selama ini, ia tahu bahwa Mbah Raji telah lama ditelantarkan, tapi ia tak menyangka sedalam itu luka yang disimpan kakek tua itu. Namun ketenangan itu hanya bertahan selama seminggu. Pada malam ke-8, dari kejauhan, suara yang tidak biasa terdengar. Bunyi logam menyeret, suara rantai, dan hentakan sepatu berat di tanah. Purnama yang sedang berbaring di bawah pohon mendadak bangkit. Telinganya tegak. Mbah Raji juga tersentak bangun dari tidurnya. "Purnama, ada apa?" Dari balik semak, muncullah 3 orang asing berpakaian gelap, membawa jaring baja dan panah pembius. Mereka bukan warga desa. Satu dari mereka membawa alat komunikasi, dan di lehernya tergantung peluit logam. "Kau yakin harimaunya di sekitar sini?" tanya salah satunya. "Positif. Kepala desa yang undang kita. Katanya hewan ini terlalu dekat dengan pemukiman. Bisa bahaya buat anak-anak," jawab yang lain sambil menyiapkan panahnya. Mbah Raji berdiri di depan gubuk, tubuhnya gemetar. "Berhenti. Kalian siapa?" Ketiga orang itu berhenti, menatap kakek tua itu dengan waspada. Salah satunya maju, mengenakan rompi bertuliskan konservasi satwa liar. "Kami dari tim evakuasi hewan liar. Warga sudah mengajukan laporan. Kami hanya ingin memastikan harimau ini tidak membahayakan siapapun," ujarnya dengan datar. "Dia tidak membahayakan siapapun," seru Mbah Raji. "Dia menyelamatkanku. Dia sudah jadi keluargaku." "Kami tetap harus bawa dia, Pak Tua," jawab pria itu sambil mulai mengangkat peluit. "Demi keamanan bersama." Purnama mulai menggeram rendah. Bulunya berdiri. Mata tajamnya mengikuti gerak setiap pria bersenjata itu. "Jangan, Purnama, tenang," ujar Mbah Raji sambil mengangkat tangan, mencoba menenangkan binatang kesayangannya. Namun pria itu meniup peluit logam panjang. Suara nyaring itu menembus udara malam, membuat Purnama mendongak dan meraung keras. Dari balik gelap, panah pembius melesat cepat. "Tidak!" teriak Mbah Raji. Purnama bergerak cepat. Panah pertama meleset, menancap ke pohon. Panah kedua nyaris mengenai kaki depannya, tapi Purnama melompat dan bersembunyi di balik gubuk.
Suasana mendadak kacau. Mbah Raji berlari ke depan harimau itu, membentangkan tubuhnya, menjadi tameng bagi sahabat yang ia cintai. Berhenti. Jangan tembak. Kalian mau membunuh makhluk tak berdosa. Salah satu pria terlihat bimbang. Namun yang lainnya tetap memasang anak panah ketiga. Di saat yang sama, suara langkah dari arah bawah hutan mulai terdengar. Warga desa datang kembali, termasuk Pak Salim dan Reno. Rupanya berita tentang kedatangan tim konservasi menyebar cepat, dan sebagian warga merasa gelisah. Mereka datang bukan untuk mendukung, tapi untuk memastikan tidak terjadi kekacauan lagi. Hentikan! Kalian gak bisa seenaknya tembak hewan itu, seru Reno sambil berlari maju. Pak Salim menyusul. Kami sudah bersepakat. Harimau itu tidak akan dibunuh. Dan selama dia tidak mendekati desa, dia boleh tetap tinggal di hutan ini. Ketiga petugas konservasi saling pandang. Kami tidak bisa abaikan prosedur, Pak Lurah. Kalau kalian tetap paksa, kalian akan berhadapan dengan kami semua, ujar Pak Salim sambil melangkah ke depan, disusul oleh warga yang kini berdiri berdampingan dengan Mbah Raji. Adegan itu terasa ganjil. Puluhan manusia berdiri melindungi seekor harimau yang dulu mereka takuti, kini mereka bela mati-matian. Suasana menegang. Panah terakhir diturunkan perlahan. Salah satu dari petugas menghela napas panjang. Baiklah, kami laporkan kembali ke pusat. Tapi kalau ada kejadian, jangan salahkan kami. Pak Salim menatapnya dengan tegas. Kami akan jaga semuanya. Dan kami akan pastikan tak ada satupun yang tersakiti, termasuk harimau ini. Malam itu, untuk kedua kalinya, darah urung tumpah. Dan bagi Mbah Raji, malam itu menjadi bukti bahwa cinta dan kepercayaan bisa tumbuh di tempat paling tak terduga. Namun di balik semua itu, bayangan tentang ancaman lain masih membayang. Jika bukan dari manusia, bisa jadi datang dari alam itu sendiri. Dan waktu mereka bersama mungkin tak akan selamanya. Matahari pagi menyelinap pelan lewat celah pepohonan hutan sumber kembang. Kabut tipis menggantung di udara, menari di antara sinar mentari yang hangat. Suara-suara burung dan gemericik aliran sungai mengisi suasana damai di sekitar gubuk tua yang berdiri di pinggir hutan. Di dalamnya, Mbah Raji terbatuk pelan sambil mencoba duduk dari tidurnya. Tubuhnya tampak lebih ringkih dari biasanya. Kulitnya semakin pucat, dan tangannya gemetar saat meraih sepotong kain untuk menyeka keringat di dahinya. Di sampingnya, Purnama sudah terjaga sejak fajar. Harimau putih itu menatap kakek tua itu tanpa berkedip, seolah tahu bahwa ada yang tak beres dengan tubuh sahabatnya. Mbah Raji mengelus kepala Purnama dengan tangan lemah. Maafkan aku, Purnama, tubuh ini makin lemah. Mungkin waktuku sudah dekat. Purnama menyandarkan kepalanya ke pangkuan Mbah Raji, mengeluarkan dengkur rendah yang menenangkan. Meski tak bisa bicara, ia mengerti setiap kata yang keluar dari bibir sahabat manusianya itu. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang penuh makna. Reno sesekali datang membawa makanan dan membantu membersihkan sekitar gubuk. Ia juga kadang membawa kabar dari desa, walau tak semua kabar itu menyenangkan. Warga masih takut. Mbah, ucap Reno suatu sore. Mereka bilang selama Purnama masih di sini, mereka nggak bisa tenang. Mbah Raji tersenyum lemah. Tak apa. No. Manusia memang begitu. Yang mereka tak mengerti, akan selalu mereka jauhi. Tubuhnya semakin sulit digerakkan. Untuk berjalan keluar gubuk saja, ia kini harus dituntun. Makan pun sering tak habis. Tapi semangatnya tak pernah padam, selama Purnama masih di sisinya. Di pagi hari, harimau putih itu pergi ke dalam hutan, lalu kembali membawa buah-buahan segar atau daging buruan. Ia bahkan menyiapkan air dari batang bambu dan memiringkan wadahnya di dekat kepala Mbah Raji, agar kakek itu bisa minum tanpa banyak bergerak. Dan malam hari, Purnama duduk di samping api unggun, menatap nyala api yang menari, lalu sesekali memejamkan mata, mendengarkan suara napas kakek tua itu. Suatu malam,
Angin dingin berembus lebih kencang dari biasanya. Mbah Raji yang sedang duduk di depan api, berselimutkan kain lusuh, menatap Purnama dalam-dalam. "Kau tahu, Purnama," ucapnya pelan, "seumur hidupku, aku tak pernah merasa dijaga oleh siapapun sampai kau datang." Tangannya meraba kepala harimau itu, mengelus dengan lembut. Air matanya mengalir. "Anak-anakku, mereka sibuk mengejar dunia, hingga lupa siapa yang dulu menggendong mereka di tengah malam saat demam, siapa yang mengayuh becak mencari beras, dan sekarang, hanya kau yang mau tinggal bersamaku." Purnama mendongak, lalu menjilat tangan keriput itu perlahan. "Kalau nanti aku tiada, jangan tetap di sini. Pergilah. Carilah tempat lain. Tempat yang lebih aman buatmu." Tapi Purnama tak bergerak. Ia tetap di sana, menatap nyala api yang kini makin mengecil. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Dan malam itu, Mbah Raji terlelap dengan napas yang berat. Esok paginya, mentari menembus atap gubuk. Burung-burung berkicau seperti biasa. Tapi tak ada suara dari dalam gubuk. Tubuh Mbah Raji masih terbaring di sudut. Wajahnya tenang, seperti orang tidur. Namun saat Purnama mendekat dan menyentuhkan hidungnya ke pipi sahabatnya, ia tahu, tak ada lagi detak napas. Tak ada lagi degup jantung. Purnama duduk di sisi tubuh itu. Diam. Tak mengaum. Tak meraung. Hanya memejamkan mata, menahan segala rasa yang tak bisa diucapkan. Selama 3 hari penuh, harimau putih itu tak makan, tak minum. Ia hanya duduk di samping jasad kakek tua itu, melindunginya, menjaganya. Seperti yang ia lakukan sejak malam pertama di pinggir sungai itu. Lalu, di pagi keempat, Purnama bangkit. Ia menggali tanah di bawah pohon beringin tua, di tepi aliran sungai yang jernih. Dengan cakarnya yang kuat, ia membuka liang tanah dengan hati-hati. Kemudian, dengan tubuh besar dan mulut yang lembut, ia mengangkat tubuh Mbah Raji dan membaringkannya di sana, seolah meletakkan permata paling berharga di bumi. Setelah menutup liang itu dengan hati-hati, Purnama duduk di depan makam itu. Berhari-hari, tanpa suara, tanpa gerak. Hanya mata putih harimau itu yang menatap jauh ke hutan, mengenang masa yang tak akan kembali. Di hening pagi yang menyusup di antara pepohonan tinggi hutan sumber kembang, Purnama masih duduk diam di depan makam Mbah Raji. Sinar matahari menari di permukaan sungai, tapi tak sedikit pun membuatnya beranjak. Ia diam seperti patung, hanya sesekali menghembuskan napas panjang dari hidungnya yang besar, menggetarkan tanah basah di sekitarnya. Beberapa burung kecil bertengger di dahan atasnya, seolah turut meratapi kepergian kakek renta yang telah menjadi sahabat setia seekor harimau. Suara gemericik air yang mengalir pelan menjadi satu-satunya irama yang mengiringi kesunyian itu. Hari kelima setelah pemakaman, seekor kijang kecil melintas tak jauh dari gubuk. Biasanya, Purnama akan sigap bangkit mengejar buruan. Tapi pagi itu, harimau putih itu hanya mengangkat kepalanya sebentar, lalu kembali menunduk. Selera makannya lenyap bersama kepergian satu-satunya manusia yang ia percaya. Saat kabar wafatnya Mbah Raji menyebar ke desa, suasana berubah. Reno adalah orang pertama yang mengetahuinya. Ia datang ke gubuk seperti biasanya, membawa singkong dan 2 botol air. Tapi yang ia temui di sana membuat lututnya lemas. "Mbah," bisiknya pelan saat melihat gundukan tanah yang masih baru. Purnama menoleh. Tubuhnya kurus. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menahan duka yang tak bisa diluapkan. Ia hanya menatap Reno tanpa suara, lalu kembali memejamkan matanya. Reno berlutut di samping makam. Tangannya menyentuh tanah yang masih basah. "Maafkan aku, Mbah, aku datang terlambat." Air matanya jatuh. Dan di saat yang sama, Purnama mendekat, duduk di samping Reno. Mereka berdua, manusia dan harimau, menangisi orang yang sama. "Kau jagain dia sampai akhir, ya?" Gumam Reno lirih sambil menepuk lembut kepala Purnama. Renonya menangis, bukan hanya karena kehilangan sosok tua yang bijak,
Tapi karena ia tahu Purnama kini sendirian, Pak Salim dan beberapa warga lain menyusul sore harinya. Mereka datang dengan waspada, membawa makanan dan bunga. Sebagian dari mereka masih tampak ragu, bahkan takut. Namun saat mereka melihat Purnama hanya duduk diam di dekat makam, ketakutan itu mulai luntur sedikit demi sedikit. Dia tidak pergi sejak kakek itu meninggal, bisik Reno kepada Pak Salim. Bahkan tak makan. Dia benar-benar berduka. Pak Salim mengangguk pelan. Aku belum pernah lihat hewan seperti itu. Seolah-olah dia mengerti arti kehilangan. Warga mulai menaruh bunga liar di atas makam. Beberapa dari mereka membacakan doa, walau dalam hati masih ada perasaan gentar. Tapi tak satu pun dari mereka berani mengusik Purnama. Rasa hormat telah menggantikan rasa takut. Malam ke-6, hujan turun lagi di hutan Sumber Kembang. Angin membawa bau tanah yang basah, dan suara petir menggelegar di kejauhan. Namun Purnama masih tetap duduk di tempat yang sama. Tubuhnya mulai gemetar oleh dingin, bulunya kuyup, tapi ia tak peduli. Ia memejamkan mata, membayangkan kembali malam ketika ia melompat ke sungai dan menarik tubuh Renta itu ke tepi. Malam ketika api pertama dinyalakan di gubuk kecil itu. Malam ketika ia pertama kali mendengar suara lembut yang menyebutnya, penjaga. Semua itu kini tinggal kenangan. Di pagi hari ke-7, Purnama berdiri. Perlahan, langkahnya berat, tapi matanya tak lagi kosong. Ia mengitari gubuk sekali, menyentuh setiap sisi dengan moncongnya, lalu berdiri tepat di depan pintu yang dulu setiap malam dibuka oleh Mbah Raji. Ia menatap gubuk itu lama. Lalu, dengan langkah perlahan tapi pasti, ia meninggalkan tempat itu. Hutan menelan jejaknya. Ia tidak menoleh lagi. Ia tidak kembali lagi. Beberapa minggu kemudian, gubuk itu mulai ditumbuhi rumput liar. Dinding bambunya mulai lapuk dan runtuh. Atapnya roboh terkena hujan deras yang datang hampir setiap malam. Namun makam itu tetap bersih. Reno sering datang untuk membersihkannya. Membawa bunga, air, dan sesekali duduk berbicara sendiri seolah Mbah Raji masih di sana. Aku cerita ya, Mbah, anak-anak muda sekarang banyak yang lupa diri. Banyak juga yang sibuk pamer, tapi gak bisa rawat orang tua sendiri. Ia menyeka air mata yang diam-diam jatuh. Aku ingat pesan Mbah, manusia itu seringkali lebih buas dari hewan. Lalu ia menoleh ke arah hutan. Berharap Purnama muncul dari balik pepohonan. Tapi, yang ia temukan hanyalah angin yang berbisik dan dedaunan yang gemetar perlahan. Purnama telah pergi jauh. Menyendiri ke dalam belantara, membawa luka dan kenangan yang tak bisa ia sembuhkan. Dan di dalam hutan itu, ia tetap hidup. Sebagai makhluk liar yang pernah mengenal cinta. Musim berganti. Hujan telah reda, dan matahari kembali bersinar lebih terang dari biasanya. Hutan Sumber Kembang tak lagi sepekat saat malam-malam penuh ancaman dulu datang. Pepohonan tumbuh lebih rimbun, rumput liar menari di terpa angin, dan sungai yang dahulu menelan tubuh Renta kini mengalir pelan, seakan turut menjaga rahasia yang pernah terjadi di sisinya. Gubuk kecil yang dulu menjadi rumah bagi Mbah Raji dan Purnama perlahan menghilang di telan waktu. Atapnya telah runtuh sepenuhnya, dindingnya tumbang disapu badai, namun makam itu tetap utuh. Sebatang pohon beringin besar tumbuh tepat di belakangnya, menaungi tanah yang tak pernah dibiarkan kering oleh siapapun yang datang berziarah. Reno masih setia datang seminggu sekali. Ia duduk bersila di samping makam, membacakan doa dengan suara pelan. Di tangannya, selalu ada bunga kamboja yang ia petik dari halaman rumah ibunya. Setiap kali datang, hatinya seperti berbicara langsung dengan sosok tua yang dulu memberinya banyak pelajaran tentang kasih, tentang setia, tentang luka, dan tentang ketulusan yang tak tergoyahkan. Namun ada satu hal yang selalu membuat hati Reno mengganjal. Jejak Purnama benar-benar lenyap. Sejak kepergiannya dari gubuk itu, tak ada satupun jejak, suara, atau tanda keberadaannya di hutan. Para pemburu tak pernah melihat bayangan putih itu lagi. Bahkan hewan-hewan hutan pun tak tampak gelisah seperti dulu saat ia berkeliaran.
Seolah harimau putih itu memilih menyatu kembali dengan belantara, menghapus dirinya dari dunia manusia. Suatu malam, Reno bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, dan di hadapannya, Purnama menatapnya dengan mata penuh cahaya. Tubuhnya bercahaya lembut, tidak menyeramkan, tidak mengancam. Dan dalam keheningan mimpi itu, Purnama mendekat dan menyentuhkan dahinya ke dada Reno. Jaga jejaknya, seolah pesan itu tertanam di hati. Esoknya, Reno bangun dengan dada sesak. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia tahu, sesuatu sedang meminta dijaga. Sesuatu yang lebih dari sekadar makam, lebih dari sekadar cerita. Kabar tentang kisah Mbah Raji dan Harimau Putih mulai menyebar keluar desa. Orang-orang datang, beberapa hanya ingin tahu, beberapa membawa niat baik. Ada dari kota, bahkan dari luar kabupaten, yang datang menanyakan apakah benar di hutan itu pernah tinggal seekor harimau yang bersahabat dengan manusia. Pak Salim, yang kini telah menyerahkan jabatan lurah pada generasi muda, hanya menjawab, "Kalau kalian mencari binatang liar, mungkin kalian tidak akan menemukan apa-apa. Tapi kalau kalian mencari makna hidup, kalian bisa belajar dari tempat ini." Maka atas kesepakatan warga, sebuah batu besar dipahat dan dipasang tepat di belakang makam Mbah Raji. Di atasnya tertulis dengan ukiran sederhana, "Di sini pernah hidup dua sahabat. Satu manusia yang dikhianati manusia. Satu harimau yang dihormati karena hatinya lebih mulia dari manusia. Semoga kisah mereka tak hilang ditelan waktu." Warga desa kini menamai kawasan itu sebagai Bukit Raji Purnama. Dari balik rimbunnya hutan yang belum dijamah manusia, jauh dari suara motor, dari hiruk-pikuk pasar dan berita televisi, di sanalah Purnama mungkin masih berjalan. Sendiri. Diam. Tanpa arah, tapi membawa sesuatu yang tak pernah bisa diambil siapapun. Kenangan. Ia adalah saksi bisu dari kasih sayang tanpa syarat. Dari kesetiaan yang melampaui jenis. Dari penderitaan seorang manusia tua yang justru menemukan cinta dan penjagaan dalam bentuk paling tak terduga. Dan entah di mana kini ia berbaring, di gua sunyi, di balik akar beringin tua, atau mungkin di puncak bukit, menatap langit yang dulu menyinari malam-malam mereka di pinggir gubuk. Yang pasti, di setiap desir angin yang melewati makam itu, ada yang tetap terasa. Kehadiran Purnama. Jejaknya tak terlihat, tapi namanya tertanam dalam-dalam, bukan di tanah, tapi di hati manusia-manusia yang pernah melihat keajaiban dari kasih yang tak biasa. Dan di senyap hutan sumber kembang, ketika malam terlalu sunyi dan bintang terlalu terang, kadang terdengar satu raungan panjang yang lembut, seperti doa, seperti salam perpisahan dari penjaga terakhir sang kakek. Pagi itu langit di desa Sumber Kembang tampak cerah, tapi angin yang bertiup membawa aroma kesedihan yang belum benar-benar hilang. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak kepergian Mbah Raji dan lenyapnya Purnama, namun kisah mereka masih menjadi bisikan dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke halaman musola, dari anak-anak kecil yang bermain layang-layang hingga para orang tua yang bersandar di bel-bel bambu sore hari. Reno, kini lebih dewasa dari sebelumnya, memutuskan untuk mengabdikan dirinya menjaga hutan. Bukan karena ingin disebut pahlawan, tapi karena disitulah ia merasa dekat dengan dua sosok yang telah mengubah hidupnya. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan, dan mulai membangun sebuah pos kecil di tepi hutan, tidak jauh dari gubuk lama Mbah Raji yang kini telah rata dengan tanah. "Aku akan jaga tempat ini," bisiknya saat pertama kali menggenggam palu dan menancapkan papan kayu pertama. "Untuk Mbah, dan untuk Purnama." Warga yang dulu takut dan benci pada harimau itu, kini datang membawa bantuan. Satu keluarga menyumbang papan, lainnya membawa air minum dan makanan. Bahkan Pak Salim yang dulu paling waspada, kini berdiri di samping Reno dengan tangan menggenggam erat punggungnya. "Apa yang kau lakukan ini, mulia?" "No," katanya lirih. "Mbah Raji pasti bangga." Di hari ketiga pembangunan, saat hujan turun gerimis, seekor burung hitam bertengger di atas tiang pos, matanya tajam, suaranya serak. Reno menatapnya sejenak. Burung itu menatap balik, lalu terbang cepat ke arah hutan dalam. "Kau,"
seperti penunjuk jalan. Gumam Reno. Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter dan jas hujan, lalu mengikuti arah terbang burung itu. Langkahnya menembus semak-semak, melewati akar-akar besar dan ranting basah yang memukul wajahnya. Ia berjalan terus, semakin dalam, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka, lembah kecil yang dikelilingi tebing alami. Dan di sana, di tengah padang rerumputan pendek, berdiri sebatang batu besar yang bentuknya tidak biasa. Di atasnya terdapat cakaran dalam dan teratur, seperti ditorehkan dengan sengaja. Reno mendekat, dan saat ia mengelus permukaan batu itu, jantungnya berdegup cepat. Ia merasa napas Purnama masih ada di situ. Bulu-bulu tipis di lehernya berdiri, bukan karena takut tapi karena getaran yang aneh, seperti sedang menyentuh peninggalan sesuatu yang suci. Lalu matanya melihat di bawah batu itu tertancap sehelai bulu putih panjang. Reno mengambilnya perlahan, menggenggam erat. "Aku tahu kau masih di sini, kau belum pergi," bisiknya lirih. Ia membawa bulu itu kembali ke pos penjaga. Dan sejak hari itu, bulu putih itu ia simpan dalam bingkai kaca, ditempatkan di tengah ruangan kecil berdinding kayu, tepat di atas papan bertuliskan, "Pos penjaga Purnama. Menjaga hutan, mengenang sahabat. Tidak semua harimau buas. Tidak semua manusia manusiawi. Bulan berganti. Musim tanam dan panen datang silih berganti. Dan entah bagaimana, desa Sumber Kembang menjadi lebih damai. Binatang-binatang hutan tak lagi mengganggu ladang. Suara-suara malam tak lagi dipenuhi raungan mencekam. Warga mulai sadar bahwa menjaga alam bukan hanya soal melindungi, tapi juga menghormati apa yang pernah hidup di dalamnya." Anak-anak kecil tumbuh dengan cerita tentang Mbah Raji dan harimau putih yang setia. Setiap hari Jumat, mereka berkumpul di pos Purnama, mendengarkan Reno bercerita. Mbah Raji bukan orang kuat, bukan orang kaya, tapi hatinya lebih besar dari siapapun. Dan Purnama, dia bukan sekadar hewan. Dia teman, dia keluarga, dia adalah penjaga terakhir di hutan ini. Mata anak-anak itu membelalak. Sebagian berbisik pelan, sebagian lagi diam terpaku. Dan setiap kali Reno menyelesaikan cerita, ia selalu berdiri di depan pintu pos, menatap hutan, dan berkata, "Kalau kalian mendengar auman pelan saat malam sunyi, itu bukan suara menakutkan. Itu suara rindu. Suara penjaga yang tak pernah benar-benar pergi." Suatu malam, saat bulan purnama menggantung terang di atas langit desa Sumber Kembang, Reno duduk sendirian di depan api unggun kecil di pos penjaga. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah dan daun kering. Dari kejauhan, terdengar satu auman panjang. Tidak keras, tidak menakutkan, tapi dalam dan penuh getaran. Reno mendongak, tersenyum. "Kau masih di sana." Ia tak mencari. Ia tak berlari, ia hanya diam. Karena ia tahu, sahabat sejati tak butuh terlihat untuk tetap ada. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan di atas tanah yang pernah diinjak oleh manusia dan harimau yang saling mencintai, semuanya terasa utuh. 1 tahun telah berlalu sejak Purnama menghilang dan pos penjaga Purnama berdiri di tepi hutan Sumber Kembang. Bangunan mungil itu kini dipenuhi ukiran-ukiran dari anak-anak muda desa, gambar dedaunan, jejak kaki hewan, dan siluet seekor harimau putih di bawah langit malam. Reno tinggal di sana sepenuh waktu. Setiap hari, ia menjaga, membersihkan, dan menulis di buku catatan besar yang ia beri judul Jejak Purnama dan Mbah Raji. Buku itu bukan hanya berisi kisah, tapi juga pelajaran, renungan, dan nasihat yang ia pelajari selama bersama mereka. Suatu pagi, Reno bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti pos kecilnya. Ia menyeduh teh panas dan duduk di depan gubuk menghadap ke hutan, memandangi kabut pagi yang perlahan terangkat. Di kejauhan, bayangan pohon-pohon tinggi bergoyang lembut ditiup angin. Di antara celah-celah kabut itu, Reno merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia tak takut. Justru, ia merasa damai. "Purnama, kau di sana, ya?" gumamnya sambil tersenyum pelan. Tiba-tiba,
Angin berhenti. Udara seolah membeku. Dan dari dalam hutan, terdengar suara langkah berat. Dedaunan bergesekan. Ranting patah. Lalu diam. Reno berdiri perlahan. Tubuhnya menegang. Tangannya menggenggam bulu putih yang ia simpan di kantongnya. Suara itu tak berlanjut. Tapi ketegangan tak hilang. Ia mengambil langkah kecil ke arah batas hutan. Beberapa meter dari pos, ia melihat jejak kaki besar yang basah di tanah, masih segar, mengarah ke arah sungai. Harimau. Tapi bukan sembarang harimau. Jejak itu terlalu lebar, terlalu berat, terlalu akrab. Reno menelusurinya dengan napas tak beraturan. Ia terus mengikuti hingga tiba di tepi sungai tempat Mbah Raji dulu diselamatkan. Tempat semuanya bermula. Dan di sana, di atas batu besar yang dulu tertancap bulu putih, terdapat sebatang ranting, dibentuk seperti lingkaran. Di tengahnya, tergeletak seekor anak burung kecil, masih hidup, dan tidak takut. Reno mendekat perlahan. Burung itu menatapnya dengan mata bulat bening, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang. Lingkaran ranting itu tertinggal di tempatnya. Reno menatapnya dengan dada sesak. Sebuah simbol penjagaan, kelahiran, perjalanan yang terus berlanjut. Di malam harinya, Reno kembali ke pos dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyalakan api unggun, lalu membuka buku catatannya. Di halaman baru, ia menulis, "Malam ini aku tak melihatmu, tapi jejakmu masih hangat. Mungkin memang begitu caramu bicara. Dengan sunyi, dengan tanda, dan dengan cinta yang tak pernah putus." Minggu demi minggu berlalu. Hutan makin sejuk. Burung dan rusa kembali berkembang. Ular, biawak, dan monyet hidup dalam keseimbangan. Seolah ada penjaga tak kasat mata yang mengawasi dari kejauhan. Warga desa tak lagi berbicara tentang harimau yang menakutkan. Mereka menyebutnya sebagai roh penjaga hutan, bayangan putih, atau penunggu damai. Anak-anak tak lagi takut masuk hutan untuk mencari ranting atau buah. Para petani merasa hasil kebun mereka lebih tenang dari gangguan binatang. Dan setiap malam Jumat, mereka menyalakan lampu di depan rumah, sebagai penghormatan pada dua makhluk yang pernah mengubah wajah desa. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Reno duduk sendiri di dalam pos. Ia menatap api yang menari kecil di perapian. Suara gemericik air hujan menyatu dengan napasnya yang tenang. Dari sudut ruangan, bulu putih yang dibingkai bergetar sedikit, seolah disentuh oleh angin yang hanya menyentuh yang mengerti. Reno berdiri, membuka pintu. Dan untuk sekejap, ia melihatnya. Di ujung jalan hutan, berdiri sesosok besar berwarna putih, berdiri dalam hujan, tidak bergerak. Mata mereka bertemu. Reno tak percaya. Ia ingin melangkah, ingin berteriak, ingin berlari. Namun sosok itu hanya berdiri, lalu mengangguk pelan, dan lenyap dalam kabut. Reno jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rindu yang seketika pecah dalam dadanya. Terima kasih, Purnama. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Purnama, Reno menangis tanpa suara. Air mata yang mengalir bukanlah luka, tapi syukur karena pernah memiliki cinta yang begitu sunyi, begitu dalam, dan begitu murni. Waktu terus berjalan, seperti aliran sungai yang dulu pernah menelan tubuh renta Mbah Raji. Desa Sumber Kembang berubah perlahan, namun tidak melupakan. Nama Purnama tetap hidup dalam setiap cerita yang dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sekolah dasar desa, para guru mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mencintai alam, menjaga hutan, dan memahami bahwa tidak semua makhluk buas adalah ancaman. Di musola, para ustadz menyelipkan kisah tentang Mbah Raji dalam ceramah mereka. Kisah tentang manusia yang dibuang oleh anak-anaknya, namun ditemukan dan dijaga oleh seekor harimau putih. Dan di hutan itu, yang dulunya gelap dan penuh misteri, keseimbangan perlahan kembali. Reno masih tinggal di pos penjaga Purnama.
Rambutnya mulai beruban, tubuhnya lebih kurus, namun senyumnya selalu hadir ketika ia menyambut siapapun yang datang. Ia telah menjadi penutur kisah, penjaga hutan, dan penerus warisan yang tak tertulis. Di atas meja kayunya, kini terdapat 3 benda yang tak pernah ia pindahkan. Sebuah batu kecil yang diambil dari makam Mbah Raji, bulu putih yang ia temukan di bawah batu bercakar, dan buku catatan yang telah penuh dengan tulisan berjudul Jejak yang Tidak Hilang. Suatu hari, ketika matahari senja mewarnai langit dengan jingga keemasan, seorang anak kecil menghampiri Reno. "Pak Reno," katanya sambil menarik lengan baju lusuh itu, "apa Purnama masih ada?" Reno tersenyum, menatap jauh ke arah hutan. Angin sore bertiup pelan, membawa harum tanah basah dan suara gemericik air sungai. Kalau kamu dengar suara angin menyentuh dedaunan, kalau kamu lihat jejak besar di tanah, kalau malam-malam kau merasa ada yang menjaga, mungkin itu Purnama. Anak itu mengangguk pelan. "Aku ingin jadi seperti dia." Reno meletakkan tangan di bahunya. "Bukan cuma kamu. Kita semua ingin." Karena dia tak pernah minta dikenang, tapi dia tetap abadi. Malam itu, langit di desa Sumber Kembang bersih tak berawan. Bintang-bintang bersinar terang. Dan di dalam pos penjaga yang hangat, Reno duduk bersila, membuka halaman terakhir dari bukunya. Dengan tangan yang gemetar namun penuh keyakinan, ia menulis satu kalimat terakhir. "Purnama, jika kau bisa mendengar, ketahuilah, kau bukan sekadar harimau. Kau sahabat, penjaga, dan guru kami. Dan meski tak satu pun dari kami bisa melihatmu lagi, hatimu tetap tinggal di sini, bersama kami." Ia menutup buku itu dengan napas panjang. Lampu temaram di atas meja padam perlahan. Angin berdesir lembut, membawa bau kenangan. Dan di jauh dalam hutan, di balik bayang-bayang pohon besar, seekor harimau putih berdiri di atas batu tinggi, menatap ke arah pos penjaga. Ia diam. Matanya bersinar. Lalu ia berbalik, melangkah pelan dan menghilang dalam sunyi. Bukan karena melarikan diri, tetapi karena tugasnya telah selesai. Ia telah menjaga. Dan kini, ia kembali ke tempat yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa yang mengerti arti kesetiaan tanpa syarat.